Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Gimnastiar dengan NPM 241705111. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-8 minggu ke-8 dari mata kuliah teori bahasa dan automata tentang materi penyederhanaan CFG. Dan di sini saya sudah membuat soal, nanti saya akan bahas. Namun sebelum itu kita akan masuk dulu ke materi penyederhanaan CFG. Nah, di sini, oke. Saya mengambil referensi materi dari silabus di sini yang penyederhanaan CFG dari PPT bapaknya. Tujuannya melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau useless ya teman-teman. Jadi contoh satu, S ke AB atau A ke A. Nah ini kan aturan produksi S ke AB berarti tidak ada karena B tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan, karena di sini nggak ada B kan teman-teman. Sini tuh nggak ada B, jadi kita ilangin aja sebenarnya harusnya, karena nggak perlu, karena B-nya tidak ada di sini. Kita lanjut. Yang kedua, jadi itu tadi yang dinamakan useless. Terus contoh yang kedua itu ada S ke A ke B, B ke C, C ke D, D ke A kecil, atau A. Nah, ini memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung semuanya itu S ke A kecil. Maka produksi D ke A juga menyebabkan kerumitan karena bakal berulang-ulang terus looping gak jelas di sini. Oke, lanjut. Cara penyederhanaan ada 3, yaitu penghilangan produksi useless atau yang tidak berguna, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi penghilangan produksi useless. Di sini definisikan sebagai produksi yang membuat simbol variabel tidak memiliki penurunan yang menghasilkan terminal-terminal sebelumnya. Produksi tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Oke, contoh 1. S ke ASA. Nah ini aja udah pasti dihilangin ya. ABD, D nya nggak ada. Habis itu BDE, E nya nggak ada. Terus ADA, BBBA. Simbol variabel A tidak memiliki penurunan menuju ke terminal, sehingga bisa dihilangkan. ADA dihilangkan, ini dihilangkan. Konsekuensi nomor 1, aturan produksi S ke ABD tidak memiliki penurunan, maka S ke ABD dihilangkan. Nah, ini bakal dihilangkan. Penyederhanaan menjadi ASA, BDE, BBBA. Oke, contoh lagi. Nah, ini contoh nih, S ke A besar A kecil, B, A ke A kecil B kecil D, B besar ke B kecil E besar, C ke B kecil E ke A kecil E besar dan A kecil. Oke, aturan produksinya A ke D, simbol variabel D tidak memiliki penurunan karena ini nggak ada tuh, nggak ada D, dihilangkan jadi useless. Aturan produksi C ke BB. Nah di sini karena nggak ada penurunan dari simbol S-nya, dia nggak ada yang dari S-nya dia ke C kan, tuh nggak ada yang mengarah ke C, jadi dihapus. Simbol variabel N tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal dan tidak dari simbol C. ES nggak ada yang mencapai E ya, maka simbol variabel E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal dan tidak dari simbol S. Jadi setelah dia ke E, nanti dia ke looping terus ke E, jadi tidak berguna juga. Konsekuensi nomor 3, aturan produksinya B ke E, maka variabel E tidak memiliki penurunan, jadi bakal dihapus semua yang seperti itu dan penyederhanaan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut mungkin. Oke, ini penghilangan produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan penurunan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A ke B, C ke D ke berada membuat tata bahasa memiliki kerumitan tidak perlu. Contoh, S ke SB, S ke C, C ke D, C ke F, D ke D. Nah, dilakukan penggantian berurutan secara mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju penurunan terminal-terminal. Ini tanda panah ini dibaca menjadi, jadi C ke D menjadi C DD, S ke C, S menjadi DD EF. Sehingga aturan produksi setelah mencapai penyederhanaan adalah S ke SB, S ke DD EF. Tahu bedanya? C ke DD, C ke EF, D ke DD. Kenapa? Karena C ke DD tadi kan kita ubah jadi D kecil, terus C nya kita ubah jadi EF. Nah seperti itu. Contoh lain seperti ini. Oke, mungkin kita lanjut untuk penghilangan produksi ini yang bentuk ini namanya apa ya,
sebentar kita tanya soal GPT. Kita bakal nanya ini namanya epsilon. Oke. Penghilangan epsilon itu bisa dianggap sebagai produksi kosong MT. Penghilangan produksi MT epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi membuat variabel menuju produksi epsilon biasa disebut mengabel. Prinsip penggantiannya bisa dilihat pada kasus berikut. Nah, S ke B C A D, A ke epsilon, A nullable serta A ke nullable satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Jadi hasilnya maka B C D aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang sudah saya buat. Sini diketahui grammar S ke AB sama C, A ke A kecil A besar D, B ke B kecil E besar, C ke C kecil C besar, F, D ke D kecil, E ke E kecil E besar, F ke F. Oke, sini kita bakal nyari terdapat berapa simbol atau produksi useless pada grammar tersebut. Nah, kita bakal ngitung nih. Kira-kira dari mana ya yang tidak tercapai oleh simbol awal? Kita lihat dulu di sini. Sepertinya dia kita bakal bahas dari ini. Ini sepertinya ini kan dia dari S ke C, habis itu C ke C, dia bakal looping ke C terus. Jadi ini F-nya kayaknya nggak bakal tercapai dari awal, jadi F-nya bakal hilang sesuai sama di sini. F-nya bakal menjadi useless karena all F menghasilkan terminal F, tetapi tidak bakal dicapai oleh S karena S ke A B C turunan C ACF, simbol F hanya muncul dalam C, tapi C sendiri tidak menghasilkan terminal murni, selalu mengandung C atau F. Oke, lanjut. Karena dari itu B ke E juga ini bakal redundan karena E ke E terus kita bakal looping terus di sini karena untuk menghasilkan epsilon E ini bakal menghasilkan E kecil, maka dia bakal looping terus oleh E nya. Jadi ini kita hapus 2, jadi kan udah 1 2 3. Oke, satu lagi itu yang A ke D karena tidak bisa dicapai juga. A ke D dia stop di D. A ke D dia nggak bakal dicapai dari awal. Tuh dia nggak ada bisa dapat D nya, D dari S, jadi useless state-nya itu useless grammar-nya ada 4 teman-teman. Kita buka 4. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas oleh pertemuan kali ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.